Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya. Kalian tinggal di kampung, susah internet lemot, sinyal dikit, YouTube bumper, browsing ini itu, buka ini itu susah. Masa-masa karantina kalian jadi menjenuhkan karena hal itu semua. Tenang, kalian tidak sendiri. Karena saya juga ngalami hal yang sama. Saya tinggal di daerah yang lumayan susah sinyalnya. Tapi saya udah punya satu solusi. Gitu. Gak perlu mahal-mahal, gak perlu biaya yang wah. Cukup gunakan HP bekas. HP yang saya akan pakai itu baterainya udah mati, udah nggak bisa dicas, LCD-nya udah pecah, tapi itu yang menolong internet saya. Penasaran? Ikuti terus videonya. Kalian bisa lihat sekarang saya internetan pakai yang bawah ya, pakai SIM 2 ya, provider plat biru lah. Itu di sini sinyalnya SIM 2 ya, yang dekat indikator baterai yang 4G. Cuman satu bar itu juga kadang hilang. Kalau nggak percaya, nih internet SIM 2 provider biru XL. Kita buktikan ya. Kalau kita pakai buat browsing, taruhlah yang umum, kita buka YouTube aja. Susah, lama buka sih, cuman lama karena jaringannya, lihat bar sinyalnya gak ada sama sekali. Ini udah di setting 4G only. Kalau kita buka ini, lumayan buffering lama kan. Gimana caranya internet jadi lebih cepat tanpa ada buffering, tanpa ada gangguan sinyal lagi, sinyalnya jadi lebih kuat. Ini rumahnya ya, di bawah. Kalau saya pengen internet normal tuh harus jalan ke atas. Oh, lihat jalannya agak menanjak. Terus jalan ke sini sampai ke atas tuh, paling atas. Baru internet lancar. Kan kalau yang menyebalkannya kalau lagi hujan, kalau lagi panas tengah hari bolong, nggak mungkin kita harus nongkrong ke sini sengaja kan. Tetap enaknya tuh internet normal di rumah sambil tiduran. Nih, itu rumah di bawah. Kalau di sini internet bagus. Ini buktinya. Langsung, tanpa harus baperan, langsung kebuka tanpa loading apa-apa. Lihat bar sinyalnya ada 3. XL daerah sini dapat sinyal 3. Emang harus agak naik ke atas, harus agak naik ke bukit. Sedangkan kondisi rumah ke bawah turun. Oke, kita ikutin terus gimana caranya saya mengakali supaya internet saya normal di rumah. Baik, alat dan bahan yang saya pakai ya adalah tambang. Tambang ini panjangnya disesuaikan. Terus kapsil. Terus kabel data bekas, ininya plug-innya yang buat ke HP-nya dipotong aja. Terus HP bekas ini udah nggak nyala, baterainya udah nggak jalan.
Ini udah nggak bisa, ini layarnya udah pecah, ini nggak dipakai, ini dibuang. Untuk pengetesan batok adaptor kita pakai power bank. Saya di sini pakai robot yang 10.000 mAh. Ini saya beli sendiri, nggak di endorse. Apa sih itu endorse? Tuh, ini robot asli modal sendiri. Terus korek gas, gunting, tinol atau timah buat solder, dan soldernya. Oke. Pertama-tama kita tentukan positif dan negatifnya pada HP. Ini HP-nya bekas Smartfren, cuman udah di root. Ini root atau enggak ngaruh ya. Posisi baterai kan begini, sedangkan kaki ada 3, kaki di sini ada 3. Berhubung di baterainya tulisannya yang paling samping itu plus, terus yang ketiga minus, itu jadi patokan kita ya, sesuai baterainya. Berarti yang ini plus, yang ini minus. Yang ini plus, kelihatan nggak? Yang samping sini plus, yang ini minus. Kemudian yang kedua, tentukan plus minusnya kabel, jalur plus dan minus. Seperti biasa kita kupas. Kita kupas sedikit saja. Ini kan kabel ada 4 ya. Kalau secara feeling mungkin ini ya positif negatif, kalau nggak dibalik. Kalau ini kabel jalur datanya. Kalau pengen yakin, kita ada triknya. Sebetulnya kalau lebih pasti lagi pakai apometer, nanti kelihatan mana jalur buat dayanya. Itu yang kita pakai jalur buat daya doang. Kalau saya tanpa apometer pakai triknya ini, colok adaptor, masukin ke listrik, kita cek satu-satu. Yang ada percikan apinya berarti itu jalur setrum, berarti putih enggak. Sekarang nih hijau sama hitam, hijau sama merah juga enggak, berarti benar antara hitam sama merah. Nah, kalau di sini ada percikan apinya sedikit, tapi harus jeli kita lihatnya ya. Kalau nggak dijilat aja, dijilat dua-duanya. Kalau ada sedikit apa ya, nyetrum, kalau bahasa Sundanya sedikit ngerenyed, udah jelas itu. Jangan lupa ini dibolongin ya pakai solder. Ini nanti juga bolong kalau udah panas. Ini tempat masuk kabel. Jadi nanti posisinya kabel ini masuk ke lubang, Nah, sebelum ini ditempel ke sini, oh ya ini buang dulu ya. Udah ketahuan kan tadi mana yang buat jalur strumnya buat pengecasan.
Ini dibuang ya, yang udah yang nggak kepake. Sebelum ini ditempel ke sini, positif negatif, ini dimasukin dulu ke lubang biar nanti posisinya begini. Nah, ketika ini udah nempel, ini masih bisa ditutup, jadi lebih aman, lebih safety. Oke, kita sambungin dulu ya. Ini saya udah berhasil sambungkan ya. Ini negatif, ini positifnya. Kalau misalkan kabel yang lain beda warna, kalau udah ketemu mana jalur buat pengecasan, buat jalur setrumnya, tinggal dibolak-balik aja, bolak-balik, cek ke adaptor nyala apa enggak. Kalau enggak, cek ke power bank nyala atau enggak. Kalau saya udah ketemu yang merah positif, yang hitam negatif. Emang secara nalurinya kayak gitu ya, yang merah pasti selalu positif. Ini saya tambahin lem bakar biar dia nggak kejambak dia. Kalau kejambak ini nggak keganggu. Sama di sini juga saya tambahin dikit lem bakar ya, ditotol aja dikit. Oke, untuk informasi tambahan, di sini saya menggunakan pembantu antena juga yang dibuat dari aluminium foil yang isinya silet yang digosok-gosok ke magnet itu loh. Udah familiar kan bagaimana cara bikinnya? Cukup ditempelkan aja nanti di sini. Kita coba ya. Ini kita pasang kartunya. Ini tutup. Oh, ini pasang dulu. Pasang dulu sebelah dimana yang ada titik-titiknya, biasanya ini jalur antena. Katanya, saya bukan teknisi HP juga, tapi katanya ini jalur antena. Berarti kita pasang sebelah sini. Kita tutup. Kemudian kita cek, kita colok ke power bank. Hasilnya HP bisa menyala, power bank nyala tanpa baterai. Ini tulisannya Vivo karena di root pakai ROM Vivo, padahal HP-nya Smartfren. Menyala ya. Sinyal 4G. Ini ada satu. Atau kita set aja ke 4G only. Jaringan. Nah, 4G only. Yang jelas ini HP udah bisa hidup tanpa baterai. Ini kita pakai power bank bawang yang 1000 mAh. Nanti umur hidup HP ini sesuai sama umur hidup power banknya. Biasanya saya ini kepake sehari semalam setengah atau 1 hari setengah, 24 tambah 6 30 jaman, tambah 6 tambah 12 berapa tuh, 36 jam, lumayan ya. Ini bukan mati, ini screennya aja masih hidup. Oke, nanti kita pasang ya. Setelah HP-nya nyala, kita nyalakan hotspotnya, yang mana hotspot ini nanti akan kita tangkap melalui jaringan WiFi yang HP kita pegang, dari HP yang kita pegang. Nyalakan hotspot WiFi.
Ini udah saya set ya kata sandinya. Kita tutup. Terus kita masukkan ke kapsul ini. Nah, ini kapsul ini biar rapi maksudnya gitu. Yang penting hotspot di HP-nya udah nyala. Kita tutup karena ini akan digantung di alam bebas. Kita tutup rapat. Terus kita masukkan kresek. Kita tali. Harus diingat karena ini mau digantung di alam bebas, mau ditaruh di alam bebas, nanti digantung pakai tambang ini. Kita kasih bolong di bawah biar jaga-jaga kalau ada air masuk, kalau hujan dia tidak masuk ke cupnya, tapi dia akan keluar lewat lubang-lubang yang udah kita buat. Buat tip bolong sekitar 4-6 titik lah, cukup. Ujung-ujung, terus tengah 2. Jadi mau HP nanti posisinya begini atau begini, tetap air bisa ngalir. Saya akan menaruh box tadi di cabang pohon itu tuh. Saya nggak bisa manjat, terus terang itu kelemahan saya nggak bisa manjat. Saya nggak bisa manjat ya. Cuman saya nih pakai akal. Kita ikat batu pakai tambang, terus kita lempar pas ke cabang pohon itu tuh. Oke, perhatikan ya. Terus kita akan ikat kresek ini di tali yang tadi, nanti akan diderek sampai ke atas. Jadi deh si HP yang bekas ini yang hidup pakai power bank ada di atas pohon. Cekidot. Bos, bos, ya bos. Atas dikerek pakai tali tambang, kita ikat di bawah di paku. Kenapa saya pilih taruh di cabang pohon itu? Karena kurang lebih tingginya sama jalan yang pertama saya cek, yang jalan kaki ke atas sana tuh, yang naik ke atas sana. Jadi sinyalnya kuat. Ini ditangkap sama wifi HP di rumah. Yuk kita coba di rumah. Kita tangkap hotspot yang udah nyala pakai jaringan wifi di HP. Yuk kita cek sekarang pemakaian di dalam
dalam rumah. Kita nyalakan WiFi. Ini yang Jairo Cell yang saya set yang dari HP yang saya gantung ya. Ini tinggal kita masukkan kata sandinya, kacamataku, ya, sambungkan. Udah ya, terhubung ya. Kita cek pakai internetan. Kita buka YouTube. Hasilnya sangat lancar sekali. Kita buka video ini tanpa buffering. Kecepatan cukuplah. Bagus sekali. Kita coba masuk, cek dari dalam kamar. Kekuatannya masih bagus, internetnya masih lancar. Tadi yang pertama saya cek di kamar sebelum pakai HP yang bekas yang digantung itu, sangat lola sekali internetnya. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat sebagai solusi untuk daerah yang sinyalnya kurang baik. Gak perlu modal yang besar, cukup pakai HP bekas, tapi sangat membantu untuk internet. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Terus barangkali ada yang membutuhkan tutorial seperti ini, silahkan di share, bagikan. Jangan lupa like dan subscribe juga. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.